Baik, saya akan mulai. Duduk saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan waktu yang luang, sehingga hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu. Walaupun masih perdana pertemuan saya dengan bapak-bapak sekalian, tetapi saya menganggap bahwa kita sudah bersaudara, kita sudah lama bertemu, dan kita akan menyatukan satu pandangan, satu misi, satu tujuan, yaitu kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kata Bapak Ustadz kita tadi, wakina azabannar, yang terakhir kita sama-sama selamat dari api neraka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Karyono. Saya adalah Ketua Umum Badan Penyelenggara Advokasi Independen, atau yang biasa disingkat dengan BPAI. Moto dari BPAI adalah mencerdaskan masyarakat dalam bidang hukum. Dengan segala kegiatan yang ada di BPAI itu hanya dua. Satu, kita sosialisasi mengenai hukum, baik itu kepada masyarakat, komunitas, baik itu kepada pihak-pihak lain yang menginginkan sebuah informasi hukum, kita berikan dalam bentuk fasilitas pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat, ataukah kita informasi-informasi atau penyuluhan-penyuluhan kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kegiatan yang kedua, kita melakukan bantuan hukum bagi masyarakat yang mampu, yang berbayar, maupun masyarakat yang tidak mampu, artinya pro bono atau tidak berbayar. Jadi kita melakukan bantuan hukum ini include, baik yang mampu bayar maupun yang tidak mampu bayar, kita sama-sama dampingi. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan sesuai dengan judul tadi, yaitu berbisnis tanpa beban dosa. Artinya dosa dalam arti kita tinjau dari sisi agama yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Sutrisno, dari sisi agama yang mengakomodir dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, juga tuntunan-tuntunan ijma dari para ulama, juga dari sisi hukum. Artinya kenapa harus dua sisi? Karena kita tidak saja hanya tadi seperti contohnya Pak Ustadz Sutrisno, kita hanya takut kepada Allah, tetapi saking kita takutnya kepada Allah, akhirnya kita tidak takut lagi sama manusia, ujung-ujungnya kita melanggar hukum negara. Nah, di dalam kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas dua sisi. Jadi sisi agama yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Sutrisno, dengan sisi negara sesuai dengan hukum pemerintahan negara kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya kita akan masuki materi kita pada siang hari ini, yaitu mengenal manfaat legalitas dalam bisnis. Kenapa kita harus mengenal manfaat legalitas dalam bisnis? Kalau yang tadi, kalau kita berpikir akhirat saja, kita tidak mengindahkan hukum-hukum negara, tentunya juga tidak elok. Tentunya kita akan menabrak aturan-aturan yang memang sebelum kita lahir, aturan negara itu sudah ada. Aturan hukum itu sudah ada. Sebelum saya lahir saja, negara sudah membuat aturan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu sumber hukum yang dianut oleh negara kita. Maka selain kita juga berpedoman kepada hukum Al-Quran dan Hadis, kita sebagai orang Muslim, kita tuntunan agama kita melalui
ulama-ulama yang sebagai pewaris Nabi menyampaikan kepada kita tentang hukum agama, kita juga mengikuti hukum negara yang diwariskan oleh pemerintahan kita, yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sebelum kita lahir, kita sudah menganut hukum yang namanya hukum negara. Nah, dalam hal ini adalah kita akan membahas tentang kegiatan usaha atau bisnis kita tanpa beban dosa. Beban dosa dalam arti tanpa kita melanggar aturan-aturan negara yang memang sudah berlaku sebelum kita lahir, seperti itu. Slide kedua, Pak. Jadi kegiatan usaha dampak tidak memiliki legalitas, kegiatan usaha kita dapat diberhentikan oleh pemerintah setempat tanpa kita tidak memiliki legalitas. Misalnya kita punya usaha laundry saja, kalau tidak punya izin domisili, izin operasional dari desa, dari tanda tangan sekitar tempat usaha kita, RT RW saja, pasti sudah dicegah oleh warga sekitar, dianggap mengganggu, berisik, bising, atau kumuh, dan lain sebagainya. Ini baru hukum lingkungan sekitar, belum merambah kepada legalitas hukum negara. Yang kedua, dampak tidak memiliki legalitas, kita mengurangi tingkat kepercayaan konsumen. Nah, kalau kita tidak punya label, tidak punya izin, tidak punya BPOM, tidak punya SK Kumham, juga tidak elok. Tentunya kita akan menabrak aturan-aturan yang memang sebelum kita lahir, aturan negara itu sudah ada. Aturan hukum itu sudah ada. Sebelum saya lahir saja, negara sudah membuat aturan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu sumber hukum yang dianut oleh negara kita. Maka selain kita juga berpedoman kepada hukum Al-Quran dan Hadis, kita sebagai orang Muslim, kita tuntunan agama kita melalui ulama-ulama yang sebagai pewaris Nabi menyampaikan kepada kita tentang hukum agama, kita juga mengikuti hukum negara yang diwariskan oleh pemerintahan kita, yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sebelum kita lahir, kita sudah menganut hukum yang namanya hukum negara. Nah, dalam hal ini adalah kita akan membahas tentang kegiatan usaha atau bisnis kita tanpa beban dosa. Beban dosa dalam arti tanpa kita melanggar aturan-aturan negara yang memang sudah berlaku sebelum kita lahir, seperti itu. Slide kedua, Pak. Jadi kegiatan usaha dampak tidak memiliki legalitas, kegiatan usaha kita dapat diberhentikan oleh pemerintah setempat tanpa kita tidak memiliki legalitas. Misalnya kita punya usaha laundry saja, kalau tidak punya izin domisili, izin operasional dari desa, dari tanda tangan sekitar tempat usaha kita, RT RW saja, pasti sudah dicegah oleh warga sekitar, dianggap mengganggu, berisik, bising, atau kumuh, dan lain sebagainya. Ini baru hukum lingkungan sekitar, belum merambah kepada legalitas hukum negara. Yang kedua, dampak tidak memiliki legalitas, kita mengurangi tingkat kepercayaan konsumen. Nah, kalau kita tidak punya label, tidak punya izin, tidak punya BPOM, tidak punya SK Kumham, atau tidak punya sertifikat halal kalau itu produk makanan, pasti tingkat kepercayaan konsumen akan berkurang. Maka sebagai pelaku bisnis, selain kita juga tadi berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, juga kita berpedoman juga kepada aturan-aturan negara. Setiap produk yang kita jual itu harus mempunyai lisensi. Nah, lisensi dalam bisnis kita, kalau produknya itu makanan, pasti ada sertifikat halal, ada sertifikat bebas dari
kandungan-kandungan yang mengganggu kesehatan, ada BPOM-nya dan ada sertifikat halal dari MUI-nya. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari tidak memiliki legalitas menjadikan konsumen bingung mengenai identitas produk atau jasa yang ditawarkan. Kita kalau tidak punya legalitas, masyarakat bingung yang akan membeli produk kita. Karena produk ini halal apa haram? Ada kandungan enzimnya apa syariah tadi. Jadi tidak ada identitas yang jelas pada produk itu, maka menjadikan konsumen-konsumen kita bingung. Kemudian atau konsumen tidak segan menolak transaksi pada usaha yang tidak memiliki kepastian hukum secara formil. Sudah pasti kita menawarkan satu barang yang barang itu tidak dijamin legalitasnya, tidak dijamin kebersihannya, tidak dijamin mutunya, pasti akan ditolak. Ini biasa barang-barang KW atau barang-barang palsu lah. Ketika kita produk minuman yang sudah kita kenal adalah produk A, datang lagi orang menawarkan produk yang lain, sama produknya, tetapi minuman yang baru ini yang ditawarkan oleh seseorang ini tidak seperti produk A yang ada izin edarnya, izin BPOM-nya, izin MUI-nya. Pasti masyarakat itu walaupun produknya dikemas lebih bagus dari produk yang lama, pasti produk yang baru yang ditawarkan itu jika tidak memiliki legalitas, ya di dalam labelnya itu pasti legalitas itu akan dicantumkan di dalam legalitas, baik dalam kemasannya, botolnya atau pamfletnya, pasti secara serta-merta itu akan ditolak oleh masyarakat. Itu dampak dari tidak memiliki legalitas. Nah, selanjutnya. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada hukum dalam bisnis? Ya, apa yang terjadi jika tidak ada hukum dalam bisnis? Tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif. Kalau tidak ada hukum yang mengatur tentang lalu lintas bisnis, pasti bisnis ini akan kacau, Pak. Ada hukum saja yang mengatur tentang merek, yang mengatur tentang izin edar, yang mengatur tentang impor, itu saja masih banyak yang main curi-curi, Pak. Misalkan kita mempunyai produk A, ada kompetitor kita menyaingi dengan kualitas produknya yang mungkin di bawah standar yang punya kita, tapi dia jual murah, mirip gitu. Kalau tidak ada hukum yang mengatur, sah-sah saja, Pak. Tidak ada larangannya, tidak ada yang menangkap. Jadi kalau tidak ada hukum, maka segala hal bisa terjadi kacau dan tidak bisa berjalan efektif. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebelum membangun usaha harus mengetahui dengan baik apa saja aturan-aturan yang harus ditaati di dunia bisnis. Misalnya seperti Bapak misalnya menjual properti, itu biasanya produk propertinya kan sudah lulus AMDAL, sudah ada tidak tumpang tindih. Biasanya perkara tanah itu satu tanah bisa sertifikatnya ada 3 atau 5. Belum lagi sengketa waris antara tanah itu dibeli sama pengembang nih, dibeli misalnya, dibeli sama pengembang dijadikan rumah, Bapak jual, itu pasti akan menjadi kacau karena tanahnya sendiri masih konflik, masih sengketa. Nah, pasti Bapak sebagai penjual akan meneliti, ini produk perumahan, properti yang saya jual ini, kondisi sertifikatnya, tanahnya seperti apa? Apakah masih menjadi sengketa waris di antara penjual di sekitaran lokasi tanah itu, atau sudah sah milik pengembang? Ini contoh saja, misalkan Bapak sebagai penjual properti, ya. Nah, ini banyak yang terjadi, Pak. Bahkan yang kami dapat laporan dari masyarakat itu, Pak, ada seseorang yang sudah mencicil perumahan itu sampai lunas, tapi ketika mau diminta sertifikatnya, pengembangnya tidak bisa memberikan sertifikatnya, Pak.
ternyata tanah itu sewa. Ini terjadi di Bekasi, Pak. Tanahnya masih konflik, tanahnya masih bersengketa. Nah, ini berarti kan akan merugikan si pelaku usaha. Customernya rugi, yang pengembangnya juga rugi. Maka disinilah diatur oleh negara, sebelum kita melakukan usaha harus ditaati dulu aturan-aturannya. Nah, contoh properti tadi, harus dicek dulu ke BPN, Pak, legalitas tanah itu apakah sengketa atau tidak. Kalau tidak sengketa, berarti desa mengeluarkan keterangan tidak sengketa, baru pengembang berani membeli. Setelah itu dibeli, maka dilakukan verifikasi. Verifikasi untuk menjaga tidak ada gugatan-gugatan dari pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut. Itu. Lalu perizinan lain seperti AMDAL, IMB dan lain sebagainya diurus untuk kepentingan bisnisnya properti tersebut. Ini katakanlah contoh yang bisnisnya kita jalankan adalah properti. Mungkin dengan bisnis yang lain, bisnis travel umroh, bisnis makanan, air kemasan misalnya. Pemakaman juga itu kan ada tanah wakaf, ada juga tanah yang memang disediakan oleh pemerintah. Jangan sampai tanah wakaf ini itu digunakan oleh umum. Wakaf itu biasanya kan terbatas, Pak. Misalkan seorang yang punya tanah banyak mewakafkan tanah itu untuk masyarakat sekitar, tapi kemudian dikelola oleh Pemda menjadi pemakaman umum, sehingga bukan warga sekitar juga boleh. Itu juga jadi konflik, Pak. Nah, maka di satu daerah itu pemakaman itu sudah ditentukan apakah ini untuk warga setempat ataukah ini untuk umum. Itu biasanya ada tanah wakaf, ada pemakaman wakaf, ada tanah pemakaman keluarga, ada pemakaman umum yang memang dikelola oleh negara melalui pemerintahan daerah. Seperti itu. Baik, lanjut. Apa akibatnya jika pelaku usaha UMKM, ini contoh kita UMKM, tidak memiliki izin usaha, ya, tanpa legalitas yang sah, menghadapi berbagai risiko, termasuk denda, penutupan usaha, kesulitan mendapatkan pembiayaan, serta terbatasnya akses ke program-program bantuan pemerintah. Kalau UMKM itu ada, Pak, bantuan pemerintah. Makanya kalau punya bisnis yang kategorinya UMKM dan Bapak tidak melengkapi dengan legalitas, maka tidak bisa mendapatkan itu. Pertama, tidak mendapatkan berbagai pertama akan menghadapi risiko, ya, termasuk denda secara administrasi. Mungkin Bapak ada ketentuan-ketentuan tidak bayar pajak, itu didenda. Nah, ketentuannya kalau misalnya Bapak buka restoran atau rumah makan yang kategori restoran, kan ada pajak sekian persen untuk apa namanya, pajak restoran dan sebagainya. Arti Bapak tidak penuhi itu, ya kena denda. Itu salah satunya denda. Kemudian penutupan usaha. Usaha itu sudah ada diatur oleh pemerintah KBLI-nya, ya, klasifikasi baku lapangan. Atau ketika kita mendirikan badan usaha itu sudah ada masuk kategorinya, apakah ini restoran, apakah kategorinya penjualan umum, apakah ini kategorinya jasa, apakah ini kategorinya kuliner, penjualan makanan itu masuk kategori restoran, ataukah ini masuk penginapan itu masuk kategorinya hotel. Itu semua ada retribusi daerah. Nah, ketika kita tidak memenuhi itu dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak membayar pajak, tidak membayar retribusi, tentunya akan dilakukan penutupan usaha, Pak. Pasti melalui tahapan-tahapan di surat. Pertama dulu teguran, kemudian
dilakukan mediasi. Kemudian kalau tidak diindahkan, legalitasnya tidak ada, tidak bisa mengurus persyaratan-persyaratan, pasti akan dilakukan penutupan. Kemudian kesulitan mendapatkan pembiayaan. Nah, salah satunya UMKM biasanya akan mendapat seperti KUR, mendapat pembiayaan pencairan dari bank-bank pemerintah dengan mudah misalnya. Syaratnya harus ada legalitas. Tanpa legalitas ini, usaha-usaha bapak-bapak tidak akan bisa diakomodir mendapatkan pembiayaan. Jangankan pembiayaan, mungkin sama dulu teguran, kemudian dilakukan mediasi. Kemudian kalau tidak diindahkan, legalitasnya tidak ada, tidak bisa mengurus persyaratan-persyaratan, pasti akan dilakukan penutupan. Kemudian kesulitan mendapatkan pembiayaan. Nah, salah satunya UMKM biasanya akan mendapat seperti KUR, mendapat pembiayaan pencairan dari bank-bank pemerintah dengan mudah misalnya. Syaratnya harus ada legalitas. Tanpa legalitas ini, usaha-usaha bapak-bapak tidak akan bisa diakomodir mendapatkan pembiayaan. Jangankan pembiayaan, mungkin kalau sertifikatnya ditaruh untuk pinjam uang ke tetangga saja pasti akan ditolak, karena legalitas yang kita miliki tidak meyakinkan. Maka itulah diatur undang-undang, apabila Anda ingin berusaha, apapun usahanya disesuaikan. Ada yang berbentuk perusahaan dagang, PD, ada yang perusahaan rumah makan, ada yang CV, ada yang PT, ada yang bentuknya distributor, ada yang pengecer, ada yang macam-macam di situ semuanya. Kemudian serta terbatasnya akses program-program bantuan pemerintah, khusus yang UMKM, itu pasti ada Pak, dana-dana bantuan-bantuan pembinaan dari pemerintah dengan cara-cara mengajukan proposal dan sebagainya pasti ada. Nah, kalau tanpa identitas, tanpa legalitas yang jelas, jangan harap bisa mendapatkan itu. Maka apa akibatnya pelaku usaha UMKM tidak memiliki izin usaha? Ya, ini akan mendapatkan risiko ini semua. Maka dianjurkan untuk membuat izin usaha. Usaha di dalam dunia bisnis itu berbagai macam polemik Pak. Dari yang jualan makanan, jualan air minum, jualan jasa, jualan properti, jualan apapun itu, semuanya adalah bisnis. Bisnis dimulai dengan fondasi pertama, kita harus punya legalitas. Setelah legalitasnya ada, Bapak tidak ikutin aturan, tetap juga Pak kena sanksi oleh negara. Kalau tidak ikutin aturan, contoh harus bayar pajak, Bapak nggak bayar pajak nih, uang yang seharusnya disetor ke pajak Bapak pakai untuk di rumah, kan itu hasilnya kan haram juga Pak, dosa juga. Berarti bagaimana kita berbisnis tanpa beban dosa? Maka hindarin itu. Ketika kita legalitas sudah ada, ikutin aturan negara. Aturan negara itu dari perizinan, pajak, kemudian hak-hak lain, hak konsumen, hak-hak karyawan, hak-hak juga negara juga ada di situ. Jadi kalau kita penuhi semua apa yang ada di aturan negara, insya Allah kita berbisnis dengan baik, selamat kita di dunia, hasanah di dunia ini. Di dunianya hasanah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan karena kita berbisnis dengan baik. Kemudian fil akhirah juga hasanah, karena hasil dari usaha yang baik ini masuk ke kita juga baik, insya Allah halal. Kemudian kalau kita makan makanan yang halal juga nanti wakina azabannar, ujung-ujungnya adalah husnul khotimah tadi. Kita sudah bisnis yang halal, dapat penghasilannya halal, di surga kita juga husnul khotimah di akhirat nanti. Maka sesuai dengan materi kita pada siang hari ini, berbisnis tanpa beban dosa, yakni berbisnis yang halal,
yaitu bisnis konvensional juga yang mengikuti aturan, atau berbisnis syariah ala Bapak Ustadz Sutrisno tadi, yang memang sudah diatur secara hukum negara kita, ada syariah ya, juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Ketentuan-ketentuan yang sesuai syariat hukum Islam sudah ditegakkan di situ. Dan juga kalau mau berbisnis konvensional ya harus mengikuti aturan-aturan negara, dari paling bawah sekalipun sampai yang paling atas. Insya Allah dengan demikian kita akan berbisnis secara resmi, berbisnis secara legal, berbisnis tanpa beban dosa. Kiranya itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian.